Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi warga Kudus dan sekitarnya. Semoga tetap sehat dan semangat. Masih tetap bersama saya Tumenggung Fikri di pojok kota Kudus. Kita bersama centininews.co.id akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Sudah hadir hari ini Bapak Sandung Hidayat, ya, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus. Tema hari ini kita akan bicara banyak tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Ya, mungkin di beberapa daerah bahwa pungutan liar pada penerimaan PPBD di sana-sana itu mungkin bukan pepesan kosong. Nah, bagaimana di Kudus? Kita coba akan gali bersama anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Sandung Hidayat. Assalamualaikum Pak Sandung. Waalaikumsalam. Jadi Fikri, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi PPBD online ini menjamin penerimaan siswa baru ini berjalan objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Dengan sistem online dan zonasi, ini bisa menjamin mutu serta mendekatkan satuan pendidikan dengan tempat tinggal siswa. Akan tetapi karena mungkin ya kualitas masing-masing sekolah ini berbeda-beda. Kemudian masih ada dikotomi ini sekolah favorit dan tidak, sehingga secara sosial ada perbedaan kasta di sana, bahwa ketika dia punya anak sekolah di sini mungkin status sosialnya akan. Nah, ini yang membuat pada akhirnya karena kemampuan menerima siswa ini juga sangat terbatas di masing-masing sekolah, sehingga ketika ada banyak orang yang memaksakan harus sekolah di sini, tentu ini yang berpeluang ada transaksi yang di luar normatif. Pak Sandung sebagai anggota Komisi D melihatnya semua proses PPBD di Kudus ini seperti apa? Ya, terima kasih waktunya Sentini pada siang hari ini. Tentunya saya selaku anggota DPRD yang membidangi di pendidikan pasti Komisi D. Apa yang menjadi pertanyaan Bang Fikri ini sangat menarik sendiri, bahwa penerimaan siswa baru di Kabupaten Kudus tentunya ini sudah melalui mekanisme bahwa pendaftaran online, pengumumannya juga online dan sesuai dengan aturan peraturan zona. Tetapi Bang Fikri tadi menyebutkan ini bukan pepesan kosong, terkait ada dugaan untuk penerimaan siswa baru, bahasa Jawanya ya metuburi lewat belakang. Perlu saya sampaikan Bang Fikri, ini memang saya selaku Komisi D untuk pendidikan di Kabupaten Kudus terkait penerimaan ini memang tidak salah Bang Fikri. Ini bukan pepesan kosong, tetapi memang pepesan yang nyata. Di beberapa tentunya SMP, saya sudah mendengar sendiri dari wali murid bahwa memang ada istilahnya
bina lingkungan. Tetapi ini hal yang wajar bagi saya. Tetapi alangkah kurang tepatnya apabila ada wali murid yang melaporkan ke saya bahwa ini ada yang merasa keberatan. Tetapi lagi-lagi ini adalah kehendak orang tua, Bang Fikri. Harapan saya, Bang Fikri, terkait dengan SMP ini yang saya omong ya. Kalau SMA saya malah belum bisa menceritakan. Karena kewenangannya di provinsi. Ya, karena kewenangannya di provinsi. Tetapi kewenangan yang di daerah, Bang Fikri, ini ada sistem yang tidak usah kita tutupi. Bahwa ada beberapa SMP yang sudah memplot, katakanlah kelas A ini 36, kelas B ini 36 juga. Tetapi pada akhirnya nanti saya ini tidak seudon orang Islam, tentunya saya percaya isinya itu nanti tidak 36 yang semula diplotingkan. Saya selaku Komisi D yang membidangi pendidikan, setelah PPKM ini berakhir, insya Allah saya juga akan sidak ke beberapa SMP yang sudah mempunyai ketentuan-ketentuan di awal. Artinya pengumuman ini sekian jumlah muridnya, tetapi realitanya nanti di lapangan saya tidak tahu. Nanti kita akan terjun ke lapangan dengan kawan-kawan. Seperti itu, Bang Fikri. Ya. Jadi Pak Sandung ini melihatnya di sekolah nanti itu akan bisa dilihat apakah memang dugaan-dugaan itu real atau hoak ini, manakala kegiatan belajar mengajar ini sudah dimulai kan Ya, begitu. betul. Artinya sesuai juknis awal misalnya SMP A sesuai juknis menerima 10 kelas. 10 kelas. Dengan masing-masing kelas ini 36 siswa. Akan tetapi setelah kegiatan belajar mengajar dimulai, faktanya Lebih. ada kelas 12, mungkin satu kelasnya ada sampai 40 atau ya katakan tadi yang disampaikan Pak Sandung sebagai anggota komisi ini sangat wajar, karena bagaimanapun sekolah dan masyarakat ini harus bersinergi. Ketika kemudian bicara tentang bina lingkungan, tentang subosito, tentang etika dan lain-lain, ini sangat wajar, manakala hal-hal tersebut ini tidak dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, kan begitu. Artinya kalau sekedar ini yang penting tidak ada pundi-pundi yang diduga untuk memperkaya diri sendiri atau lembaga, kan begitu Pak Sandung. Pak Sandung, rasanya sudah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun kegiatan belajar mengajar ini kan melalui daring. Artinya tidak ada pembelajaran yang tatap muka dan lain-lain. Rasanya ada banyak protes dari orang tua siswa ini. Artinya nek sama-sama tidak boleh berkumpul di perusahaan pun setiap hari berkumpul. Kenapa anak-anak tidak boleh kumpul? Pak Sandung melihatnya seperti apa? Ini suatu pertanyaan yang luar biasa, Bang Fikri. Saya lagi-lagi definisi sebagai anggota dewan itu selalu menampung masukan-masukan dari warga rakyat Kudus ini. Beberapa wali murid mengatakan keberatan aslinya apabila sekolahan ini belajarnya lewat daring terus. Ya. Kita sudah paham lah, kadang itu SMA, STM, SMP itu kan hanya datang mengumpulkan tugas.
Harapan saya Bang Fikri bahwa bagaimana peraturan itu harus ada jalan lain atau solusinya. Dan solusi itu tentunya tidak menabrak aturan yang sudah berlaku. Ya. Harapan saya SMA, STM, SMP ini bisa menjadwalkan waktu kapan kelas 7, kelas 8 dipanggil, berapa hari, berapa jam. Ini harapan saya supaya memang benar-benar siswa ini bisa mampu untuk menerima pelajaran secara langsung. Kalau memang lewat daring, Bang Fikri, saya tidak ambisi atau optimis siswa ini bisa maksimal, murid ini bisa maksimal. Ya. Karena ya mohon maaf, anak-anak sekarang ini kan hanya main TikTok, terus cari game yang ngetren. Ya. Lah, ini dimanfaatkan kepada anak-anak. Harapan saya untuk Dinas Pendidikan mungkin ada solusi-solusi terkait dengan pembelajaran tatap muka dengan jadwal dan waktu yang berbeda. Ya, artinya diatur sedemikian rupa. Iya, artinya diatur. Tetap memenuhi protokol kesehatan. Iya, yang penting tidak melanggar aturan, peraturan, dan prokes. Jadinya ini siswa nanti ya tidak bisa maksimal penuh, Bang Vicky, tetapi minimal ada interaksi, ada pertemuan, ada pertemuan, ada interaksi bahwa ini adalah guru saya IPA, ini adalah guru saya IPS. Mata pelajaran ini secara langsung diterangkan kepada seorang guru, kepada muridnya itu lebih paham, lebih jelas dan lebih mudah dimengerti daripada ini. Kalau saya boleh ngomong, ini yang belajar ini orang tua, Bang Fikri. Yang mengerjakan juga orang tua. Karena bagaimanapun ini adalah, kalau kita di rumah itu sering ditanya, dan anak saya juga sering bertanya, Pak, ini tuh seperti ini, mata pelajarannya seperti ini. Seakan-akan kan kita yang belajar, yang disekolahi. Detiknya mestinya ada, Bang Fikri, solusi-solusi terkait dengan pembelajaran tatap muka ini. Dan saya pesan Bang Fikri, tentunya untuk Dinas Pendidikan siang ini, bahwa untuk yang SD ini saya juga prihatin. Kalau bisa SD itu, mohon maaf, gurunya kalau memang tidak ada kegiatan ya mengadakan bimbingan belajar di rumah dengan prokes. Berkelompok, Bang Fikri. Sehingga kalau boleh saya nanya, anak SD ini loh, ketika ini itu kan tahun pelajaran baru, Bang Fikri, masuk itu terus tidak tahu apa-apa. Pancasila itu bagaimana? Sila 1 sampai 5 itu bagaimana? Yang dia tahu itu ya hanya gambar Garuda saja. Harapan saya ini kepada guru-guru, mungkin ini adalah panggilan hati. Ini adalah musim pandemi, kita harus memang benar-benar berbuat untuk sesuatu yang tentunya ini adalah hal yang baik, Bang, ketika pendidik ini sadar dan mawas ada gajian, ada tunjangan. Tetapi sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada pekerjaan real yang nyata, kegiatan yang nyata. Harapan saya guru-guru SD ini ada bimbel dengan prokes, dengan ketentuan jumlah dan waktu juga dibatasi atau dibagi, sehingga minimal pendidikan dasar SD ini anak-anak kita, harapan bangsa ini tentunya mengerti dan paham arti Pancasila. Itu Bang Fikri. Pak Sandung, sejauh ini lembaga DPRD sebagai lembaga pengawas, salah satu tugas pokok dan fungsinya, sudah pernah membicarakan topik terkait dengan pembelajaran di era pandemi ini? Kita sudah mengundang Dispora waktu itu, tetapi bagaimana seorang
Kepala Dinas Pendidikan ini kan mengacu aturan yang di atasnya. Ya. Ketika memang dilarang untuk pembelajaran langsung, Dinas mengatakan kita tidak berani Pak, karena Menteri Pendidikan belum mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka langsung. Terus bagaimana ini terkait dengan mutu kualitas anak di musim pandemi ini? Ya mereka menjawab, ya kita sesuai dengan petunjuk peraturan menteri, darling, istilahnya pembelajaran darling. Nah, apa tidak ada solusi-solusi yang istilahnya tepat terkait dengan aturan seperti ini? Ya mereka bahasanya ya, argumennya ya, Pak kita Ya, tidak selalu berani tidak karena berani mandat, aturannya ya. seperti ini. Ini belum ada keputusan Menteri Pendidikan terkait dengan pembelajaran siswa di masa pandemi Iya. ini. Lagian kan memang kita harus melihat daerah Pak. Kita itu di Kudus zonanya apa kan gitu. Itu bagian dari alasan mereka ketika kita undang di kantor kami. Iya. Mungkin sebagai anggota legislatif dan juga petugas partai. Artinya ketika Dinas Pendidikan pada saat diundang untuk rapat koordinasi ya terkait dengan proses pembelajaran, kemudian alasannya sangat normatif karena aturan memang belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Aspirasi seperti ini karena yang harus diajak dialog kan menteri. Sudah pernah diaspirasikan ke jenjang yang lebih atas. Artinya di tingkat DPR RI atau di tingkat partai begitu Pak Sandi. Ya kita sebagai anggota dewan tentunya sudah pernah Pak. Artinya kita saling berkomunikasi terkait aturan-peraturan ini. Tetapi mereka juga berpedoman ini adalah juga peraturan Menteri Pendidikan bahwa belum dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Menunggu situasi dan kondisi terkait dengan pandemi ini. Jadinya kita tidak terus hanya di daerah saja, kita juga di provinsi juga berkomunikasi, di pusat juga berkomunikasi, dan jawabannya aturan-peraturannya yang belum memungkinkan untuk tatap muka, terkecuali di daerah tersebut memang benar-benar zona hijau dan tidak ditemukan wabah yang sangat luar biasa ini, Bang Fikri. Iya, jadi kalau misalnya artinya pandemi virus COVID-19 ini kan semua orang tidak ada yang tahu kapan berakhir. Ketika kemudian ada pembiaran khususnya anak-anak sekolah masih tetap juga dilarang atau tidak diperkenankan untuk belajar tatap muka, tentu secara psikologis ini akan sangat berpengaruh pada peserta didik. Paling tidak orang duwe konco, ora kenal gurune, bahkan banyak ketika sudah jahit ke pakaian tidak pernah dipakai, mau dipakai malah sudah tidak cukup kan gitu. Ketika kita berpikir misalnya yang namanya prokes adalah kebutuhan ya, artinya aktivitas yang baru. Justru menurut banyak orang ini ketika anak-anak ini ikut belajar di sekolah, biasanya anak ini mesti nurut Pak Guru, Bu Guru. Malah sebenarnya justru akan bisa menjadi duta di masing-masing keluarganya. Bahwa yang namanya pakai masker, cuci tangan itu
penting dan lain-lain kan begitu. Iya. Tapi ketika dibiarkan seperti ini, di samping wong orang tuanya kualan tuku kuota, juga pusing perkara ditakoni bocah kan gitu. Iya. Ke depan misalnya, ini kan musim tahun ajaran baru. Sejauh apa rencana Komisi D untuk memperjuangkan agar proses belajar mengajar ini bisa normal kembali? Ya, tentunya kita nanti mengundang lagi dinas terkait, tentunya ini adalah Dispora, kita undang. Kalau memang pandemi ini, saya sih berdoa Bang Fikri bahwa pandemi ini cepat berlalu, karena bagaimanapun dampak pandemi ini luar biasa. Yang sangat prihatin adalah pendidikan karakter anak dini ini. Saya prihatin bahwa di masa pandemi ini lulusan tahun 2020 dan 2021, saya ini menganggap lulusan yang, mohon maaf Bang Fikri, lulusan yang sangat jeblok sekali lah. Apa yang menjadi pertanyaan Bang Fikri ketika pandemi ini tidak berlalu terus menerus, tentunya kita akan memanggil Dinas Pendidikan untuk bisa mencari solusi. Istilahnya second line supaya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya yang layak adalah seperti sebelum pandemi. Mereka paham terkait dengan agama. Mereka paham terkait dengan Pancasila. Yang pengertian Pancasila ini adalah luas sekali. Bagaimanapun Bang Fikri, di tahun 2021-22 ini adalah momen yang luar biasa. Kita harus bisa berbuat untuk generasi-generasi yang akan datang. Sehingga generasi di 20 dan 21 ini tidak generasi yang bobrok. Jadi nanti kita akan memanggil Dinas Pendidikan untuk bisa menghadirkan murid-murid ini, siswa-siswa ini dengan sistem bagaimana. Karena laki-laki ini kan ya guru tidak ada aktivitas, Bang Fikri. Coba kalau kita berpikir cerdas, janganlah kita memakan gaji buta. Bagaimana seorang pendidik ini yang sudah dibekali dengan istilahnya karakter yang luar biasa, jiwa yang luar biasa, sehingga ini adalah laki-laki panggilan hati untuk supaya bisa mendidik generasi-generasi kita yang sangat riskan sekali ketika tidak diberi suatu pelajaran agama, akhlak, dan tentunya berlandaskan Pancasila. Ya, paling tidak ketika ini tidak ada putusan yang spektakuler untuk ya tetap kita mempedulikan pandemi COVID. Akan tetapi kita juga harus peduli terhadap kegiatan belajar mengajar. Karena bagaimanapun sudah 2 tahun angkatan ini dipastikan tidak akan ada reuni. Karena orang tahu kepethuk, jadi gak ono reuni kan begitu. Sehingga ketika pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan berakhir, kemudian pemerintahnya tidak inovatif mencari terobosan yang spektakuler untuk kegiatan belajar mengajar, dipastikan ini akan berlarut-larut seperti ini. Jadi percuma peserta didik baru diwajibkan membeli seragam 1.700.000. Tidak pernah memakai. Padahal penjahitnya dipaksa harus jadi. Nah, kan gitu. Kembali ke PPBD, Pak Sandung. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PPDB dibikin online, dibikin sistem zonasi, ini harapannya kan agar penerimaan siswa baru ini bisa berjalan secara objektif. Objektif, ya. Menurut Pak Sandung, sudah objektifkah PPDB yang dilakukan di Kabupaten Kudus? Ini juga pertanyaan yang sangat ekstrim, tetapi
ini jelek atau tidak, ini saya jawab dengan jujur. Ya. Saya selaku Komisi D melihat dari semua lane, baik ini SMP manapun, Bang Fikri, memang banyak ditemukan hal-hal yang janggal. Artinya ketika memang ini adalah yonasi dan ketentuannya murid jumlahnya sekian, harus dilaksanakan seadil-adilnya. Tetapi di lapangan, Bang Fikri, saya tidak bisa menyebut SMP mana. Saya juga dimintai tolong, wajar. Tetapi kan ikut merekomendasi. Iya, ikut merekomendasi. Tetapi ini saya jujur sekali, Bang Fikri. Tetapi janganlah. Tadi di awal kita kan ngomong bina lingkungan. Tetapi kalau ini sudah sistemik, Bang Fikri, dan ini menjadi bagian dari keuntungan kelompok atau organisasi atau perorangan, ini sesuatu hal yang tidak pas sekali. Di musim pandemi ini adalah musim yang sulit. Tentunya jangan pernah kita mempersulit karena dalam kondisi yang sudah sulit sekali. Jadi pandangan saya bahwa penerimaan siswa baru di Kabupaten Kudus ini, diakui atau tidak diakui, masih ada kejanggalan dan ini nyata ada. Artinya masih subjektif. Masih subjektif. Masih subjektif. Akan tetapi walaupun subjektif, harus tetap akuntabel, harus tetap transparan dan tanpa diskriminasi. Kan begitu. Iya. Yang paling merepotkan kan begini, Pak. Ada anak didik yang dari zona prestasi ataupun dari zonasi ini sedianya masuk. Akan tetapi karena ada KTBLC tadi, ada surat sakti, akhirnya mereka jadi tergusur. Komisi D menemukan hal itu di Kudus apa tidak, Pak? Tadi sudah saja, Bang Friki. Tentunya anak saya menyebut SMP-nya itu tidak baik lah. Tetapi saya sebagai Komisi D itu ya ada kejanggalan. Nah, ini nanti bagian dari PR saya untuk mengevaluasi, Bang Fikri, bahwa SMP, SMA itu kan pengumuman di awal sudah, Pak. Kita SMEA menerima jumlah murid sekian. Ya, nanti kita evaluasi. Pengumuman dari awal itu dan realita yang ada ketika sudah mulai kegiatan. Artinya bangkunya nambah atau kelasnya yang nambah kan gitu. Intinya saya potong, Bang Vicky, ini ya bahasanya ya ada yang ini buat pembangunan gedung baru, ini ada yang buat komputer, ini untuk meja. Ini bagian alasan-alasan yang tidak asing lagi di zamannya. Tetapi kan ya saya sayangkan, Bang Fikri, kalau ini itu terkoordinir di semua wilayah Kudus, sehingga ini dimanfaatkan, mohon maaf tadi sekali lagi, perorangankah atau golongan atau oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Bang Fikri. Ya, memang masyarakat melihatnya bahwa anggaran pendidikan walaupun diplot di APBN atau APBD itu lebih besar, akan tetapi ketika disesuaikan dengan kebutuhan era sekarang memang kita bisa menerima lah. Artinya yang justru menjadi pertanyaan kita adalah ketika sekolah negeri ini dibatasi, tidak boleh memungut apapun. Sementara di sekolah swasta ini dengan leluasa bisa mengumpulkan banyak iuran dari wali siswa, sehingga kita sangat maklum ketika ini tidak ada biasanya sekolah-sekolah negeri ini kan menjadi korban janji politik sekolahan gratis, calon-calon pemimpin daerah. Besok kalau saya jadi akan saya gratiskan sekolahan dan lain-lain. Ini
menjadi beban beliau-beliau karena walaupun ada bos, tapi penggunaannya kan dibatasi. Iya. Saya sering diskusi dengan para kepala-kepala sekolah SMP atau ini sangat artinya ketika ada pengiriman siswa berprestasi ini yang kadang-kadang menjadi beban mereka. Sementara kebutuhan fasilitas terbatas sehingga sangat maklum ketika yang terpenting ngono ya ngono ning aja ngono ngono ya ngono ning aja semono kan begitu. Artinya harus disesuaikan dengan kondisi real dari wali peserta didik itu kan begitu. Terakhir Pak Sandung, terkait dengan dunia pendidikan secara umum ini kan menjadi tupoksi dari Komisi D, artinya relevansinya dengan Komisi D. Pesan jenengan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait dengan belum diaktifkannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Seperti apa? Harapan saya kepada Dinas Pendidikan dan penguasa pemangku kabupaten, tentunya beliau Bupati, harapan saya ada solusi-solusi lagi yang terbaik sehingga di masa pandemi ini pendidikan jangan pernah terabaikan, karena bagaimanapun anak-anak ini adalah generasi masa depan, generasi harapan bangsa. Jangan pernah tidak tersentuh, terpoles sama sekali, baik ini pendidikan akhlak atau moral yang tentunya sebagai anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan, Bang Fikri. Yang layak. Yang layak. Jadinya Dinas Pendidikan saya harapkan ada manuver-manuver. Tadi yang disampaikan di awal, mungkin jadwal yang terbatas, pertemuan murid dengan tatap muka secara prokes yang ketat, sehingga lama-kelamaan berlanjut seperti biasa, dan ini adalah kewajiban kita, Bang Vicky, untuk memberi pendidikan kepada warga, memberi pengertian, sehingga pemahaman ini bisa kita pahami untuk di masa pandemi ini. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang Vicky, terkait dengan keseluruhan dan harapan kami sebagai Dewan dan warga, supaya bagaimana cara sistem nanti supaya bisa mendapatkan pembelajaran tatap muka. Oke, ya. Terima kasih Pak Sandung ya, sudah bersama kami. Pemirsa dan masyarakat Kudus dan sekitarnya, demikian kita sudah berbincang banyak tentang dunia pendidikan, terlebih pada penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Kudus ini memang diakui oleh Pak Sandung belum bisa objektif, belum bisa ideal, karena kondisi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana agar kebijakan-kebijakan itu tidak mengorbankan peserta didik yang seharusnya diterima karena ada ini terus bergeser. Ini yang paling tidak kita inginkan, kan begitu. Soal kemudian ada syukuran dan lain-lain, sepanjang itu transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak membebani orang tua siswa dan tidak menjadi pundi-pundi untuk memperkaya diri atau golongan, yakin bahwa ini sangat lumrah dan wajar. Oleh karenanya harapan kita mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga semua kegiatan masyarakat kembali normal kembali. Terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.